Oke, kita lanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Nah, tentang persamaan nonlinear, masalah seperti apa sih yang kita ingin pecahkan yang tidak bisa atau sulit sekali untuk ditemukan solusinya dengan menggunakan metode analitik, yaitu contohnya ini. Misalnya kita ingin menemukan solusi dari persamaan ini. Ini adalah persamaan nonlinear, yaitu akar dari eksponen pangkat 2x dikurang sin x ditambah x kuadrat sama dengan 4. Atau bentuk-bentuk persamaan seperti ini, atau bentuk-bentuk persamaan seperti ini. Nah, susah sekali kan ya menemukan solusinya dengan menggunakan metode analitik atau dengan hitungan manual kita. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan metode numerik akan sangat mudah sekali menemukan solusi atau nilai variabel x yang memenuhi kondisi persamaan ini. Oke, nah kasus berikutnya adalah untuk interpolasi atau bab tentang interpolasi. Nah, misalnya adalah masalahnya kita ingin mengaproksimasi nilai Y pada X sama dengan 3,8 jika kita memiliki data seperti ini. Jadi, let's say kita punya himpunan suatu data yang berisi himpunan titik-titik X, Y, di mana ini adalah nilai X, untuk X sama dengan ini, maka nilai Y-nya ini, begitu seterusnya. Nah, di sini kan tidak ada X yang bernilai 3,8 ya. Nah, pertanyaannya adalah kita anyway ingin mengaproksimasi berapa sih nilai Y jika X-nya sama dengan 3,8 jika kita merujuk pada data ini. Nah, pertanyaan seperti itu bisa kita coba pecahkan dengan menggunakan metode numerik. Nah, berikutnya adalah masalah persamaan diferensial biasa dan sistem persamaan diferensial biasa dengan nilai awal. Misalnya nih, kita punya ini adalah PDB, persamaan diferensial biasa. Kalau ada yang belum clear, nanti akan dibahaskan lebih detail pada pertemuan berikutnya ketika kita membahas bab ini ya. By the way, ini adalah persamaan diferensial biasa di mana ada dy dx di sini yang menunjukkan diferensial y dan di sini diferensial x ya. Nah, kita ingin menemukan solusi dari persamaan diferensial biasa ini pada X sama dengan 2. Nah, yang dimaksud dengan solusi dari persamaan diferensial biasa itu artinya adalah kita ingin mencari nilai Y. Mencari nilai Y dengan X-nya sama dengan 2 untuk persamaan seperti ini. Nah, nilai awalnya diberikan adalah pada X sama dengan 0, nilai Y-nya bernilai 3. Nah, kita bisa pecahkan masalah ini dengan menggunakan metode numerik instead of metode analitik. Bahkan bisa jadi dengan metode analitik kita tidak bisa menemukan solusinya. Oke, nah untuk sementara bersabar saja dulu, kira-kira masalahnya seperti ini. Nanti akan disampaikan lebih detail konsep dari persamaan diferensial itu seperti apa sih persamaan diferensial biasa. Oke, kemudian apa sih yang dimaksud dengan nilai awal, nanti akan kita sampaikan di babnya. Oke, berikutnya adalah terkait tentang turunan numerik. Nah, misalnya nih kita punya data yang isinya adalah himpunan titik seperti ini. Nah, kita ingin tahu nih, ini bukan turunan ya, jadi diberikan titiknya seperti ini. Ketika X-nya 2,5, nilai Y-nya atau nilai Fx-nya atau nilai F pada titik 2,5-nya adalah ini. Nah, berdasarkan pada data ini, kita ingin tahu berapa sih nilai turunan dari fungsi F pada X-nya sama dengan 3,5. Nah, emang si X sama dengan 3,5 ada di sini. Tapi 2 ini bukanlah nilai F aksennya melainkan nilai F-nya. Nah, pertanyaan seperti ini, kemudian ditambah lagi turunan keduanya, itu bisa kita pecahkan dengan menggunakan metode numerik, di mana metode analitik bahkan tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah misalkan nih kita punya fungsinya seperti ini nih. Ini kan rumit sekali ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa sih nilai turunan dari fungsi ini pada X sama dengan 3. Nah, dalam metode analitik yang perlu kita lakukan adalah menemukan dulu f aksen X atau bentuk fungsi turunan dari fungsi ini kan ya. Setelah kita dapatkan formula dari f aksen X-nya, barulah kita temukan f aksen pada X sama dengan 3, di mana artinya setelah menemukan ini, maka kita ganti setiap X yang ada di formula f aksen ini dengan 3, maka itulah yang menghasilkan nilai f aksen pada X sama dengan 3. Nah, masalahnya adalah fungsinya sebegini rumitnya gitu. Jangankan menemukan f aksen 3, menemukan f aksen X-nya saja bisa jadi kita tidak bisa menemukan atau bahkan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka kita bisa gunakan metode numerik untuk menjawab pertanyaan ini tanpa menemukan f aksen X-nya seperti apa. Bahkan hasil yang kita peroleh bisa lumayan akurat dengan pengambilan kondisi tertentu. Apa yang dimaksud dengan kondisi tertentu nanti akan dibahas pada bab ini.
Oke, berikutnya adalah integral numerik. Nah, integral numerik itu hanya bisa digunakan untuk menemukan hasil integral tentu. Sebagaimana disampaikan di pendahuluan metode numerik tadi, bahwa output dari metode numerik itu adalah angka, dan konsep atau prinsip dari metode numerik itu adalah teknik di mana kita akan memecahkan masalah matematika sedemikian sehingga sebelumnya kita desain dulu modelnya sedemikian sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan perhitungan aritmatika biasa saja. Makanya yang bisa ditemukan dengan menggunakan metode numerik adalah integral tentu. Artinya ada batas bawah dan batas atas integral. Oke, nah kita ingin menemukan integral dari fungsi ini di mana x-nya dari 1,1 hingga 5. Nah, kalau pada metode analitik yang pernah dipelajari di kalkulus, itu kan kita harus menemukan dulu antiderivatif dari fungsi ini. Atau temukan dulu integral tak tentunya, yaitu let's say kita notasikan dengan hx. Nah, kalau kita sudah menemukan antiderivatif dari fungsi ini, yaitu let's say hx, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal temukan hasil integral tentunya dengan mensubstitusi nilai x pada h ini dengan 5, kemudian dikurang, temukan pula nilai fungsi hx ini pada x sama dengan 1,1. Nah, selisih antara nilai h pada x sama dengan 5 dengan nilai h pada x sama dengan 1,1, itulah yang menjadi jawaban dari integral tentu ini. Nah, namun masalahnya kan kalau dengan menggunakan metode analitik atau metode atau teknik yang sudah pernah kita pelajari di kalkulus, menemukan fungsi hx ini kan bisa jadi tidak bisa atau bisa namun butuh waktu yang lama. Nah, oleh karena itu bisa diantisipasi dengan pemahaman yang baik tentang integral numerik di mana kita tidak perlu menemukan antiderivatif dari fungsi ini terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang sistem persamaan linear. Nah, mungkin biasa melihat bentuk ini ya, ini adalah sistem persamaan linear. Sebenarnya mungkin menemukan solusi dari sistem persamaan linear tidak terlalu sulit dengan menggunakan metode eliminasi yang pernah dipelajari atau dalam metode analitik yang pernah dipelajari di mata kuliah lainnya. Namun, bagaimana kalau sistem persamaan linearnya itu mengandung banyak sekali variabel dan banyak pula persamaannya. Nah, itu kan sangat rumit menggunakan metode analitik ya, maka kita dibantu dengan adanya metode numerik untuk menyelesaikan bentuk-bentuk SPL ini. Oke. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tools utama untuk menurunkan metode numerik itu adalah Deret-Taylor. Nah, bunyi Deret-Taylor itu adalah sebagai berikut. Oke, yaitu jika f dan semua turunan-turunan dari fungsi f ini adalah fungsi yang kontinu di dalam interval tutup AB, kemudian kita misalkan terdapat suatu x0 di dalam interval tutup AB, maka nilai-nilai x yang ada di sekitar titik x0 tersebut itu dapat nilai fungsi fx-nya itu dapat diperluas atau diekspansi ke dalam Deret-Taylor yang mana rumusnya itu adalah seperti ini. Oke, yaitu nilai fungsi pada x di mana x ini adalah nilai yang berada di sekitar x0 ya, sangat dekat sekali dengan x0. Nah, nilai fungsi pada titik x itu sama dengan nilai fungsi f pada x0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali dengan nilai turunan dari fungsi f pada x0 ditambah dan seterusnya ini. Nah, pada dasarnya atau banyak sekali algoritma atau metode numerik diturunkan dari Deret-Taylor ini. Nah, tadi ada bicara tentang truncation error atau error pemotongan. Nah, jika kita menurunkan metode numeriknya itu dengan hanya melibatkan dua suku pertama ini saja, maka suku ketiga dan seterusnya ini itulah yang disebut dengan truncation error atau error pemotongan. Nah, ada banyak sekali metode yang menggunakan ini ya. Oke, nah terus ada yang disebut pula dengan Deret-Maclaurin. Sebenarnya Deret-Maclaurin ini tidak jauh berbeda dengan Deret-Taylor. Bedanya adalah Deret-Maclaurin itu dia lebih spesifik di mana x0-nya ini adalah sama dengan 0. Jadi, kita bisa memprediksi nilai fungsi pada x di mana nilai x yang ini itu sangat dekat sekali dengan dengan 0 dengan menjalankan formula ini. Atau lebih spesifiknya dengan metode atau dengan Deret-Maclaurin itu adalah seperti ini.
Oke, untuk mahasiswa yang bukan dari matematika, kita mungkin tidak berharap terlalu banyak untuk bisa memahami ini karena akan butuh waktu banyak untuk memahami ini in detail. Tapi bagi mahasiswa matematika, biasanya ini akan dibahas atau mungkin sudah pernah dapat di mata kuliah lainnya. Oke, kita akan menggunakan saja. Oke, sekian pendahuluan tentang metode numerik. Mudah-mudahan akan kalian antusias mempelajari metode numerik karena sebenarnya justru menurut saya sangat mengasyikkan dengan memahami metode numerik karena kita jadi bisa memecahkan masalah-masalah yang mungkin awalnya kita menganggapnya rumit yang tidak bisa kita temukan solusinya dengan rumus-rumus yang pernah kita punyai, yang pernah kita pegang selama ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.